Pak Haji selaku Wakil Ketua dua DPRK Kabupaten Aceh Barat, saya mau minta kesimpulan hasil rapat dengar pendapat dengan pihak tambang batubara. Dari yang saya ikuti ketika rapat dengar pendapat dengan perusahaan dihadiri oleh semua dinas yang terkait. Yang pertama adalah DPR maupun pemerintah daerah tidak ada melarang bagi ADB melakukan pengangkutan batubaranya, ya. Tetapi DPR mengharapkan karena Komisi 1 ada turun, diperbaikilah jalan-jalan yang lebih kurang 70 titik. Harus diperbaiki dengan spek yang ada, harus berkonsultasi dengan DPR. Itu yang pertama. Itu ada yang mencuat di media sosial terkait ancaman terhadap PT AJB oleh Ketua 1 DPRK. Terkait ancaman bahwa untuk menahan mobil di atas kapasitas 8 ton untuk kembali di media, itu bukanlah kesimpulan daripada lembaga DPR, mungkin secara personal, pribadi dari beliau, tapi tidak dalam konteks sebuah kesimpulan lembaga. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, kalau kita batasi tonasenya 8 ton, itu semua angkutan yang berjalan di lintasan itu harus dihentikan apabila melebihi 8 ton. Baik pengangkut sawit kah, pengangkut batu kah, kalau itu acuannya. Ya, tetapi bagi DPR yang berkembang saat itu, apakah dia bawa 2 ton, apakah dia bawa 20 ton, ya. Tetapi jangan terjadi pencemaran di jalan. Artinya batubara jangan ada berjatuhan jalan. Itu yang harus mampu dilakukan oleh sebuah perusahaan, ya. Sehingga tidak ada potensi yang menjadi pencemaran yang mengakibatkan membawa efek kepada masyarakat. Menurut Pak Haji selaku Wakil DPRK 2, untuk menepis bahasa yang sudah disuarakan oleh Wakil Ketua DPRK 1, menurut Pak Haji bagaimana? Itu pendapat, bukan pendapat lembaga. Karena prinsip lembaga ini kolektif kolegial. Satu untuk semua untuk satu. Itulah hasil daripada kesimpulan DPR. Kalau apa yang berpendapat seperti itu, yang pertama terus terang, apalagi ada DPR terjun langsung turun menahan mobil. Itu DPR tidak ada hak melakukan langkah eksekusi. DPR sebagai lembaga pengawasan adalah menyampaikan pada institusi yang terkait apabila pelanggaran yang terjadi menurut pandangan DPR ini salah. DPR akan menyampaikan kalau masalah dengan pengangkutan, yang pertama adalah ke Dinas Perhubungan ditekan, yang kedua kepada Satlantas. Itulah yang berwenang, apa dihentikan kah, apakah ditilang kah. Tapi DPR tidak ada hak melakukan eksekusi lapangan ini. Selama ini menurut pemantauan dari DPRK, apakah itu sudah sesuai dengan data dan fakta di lapangan yang ditemui? Mengenai persoalan yang dipersoalkan, yang pertama adalah tentang jalan. Perusahaan telah melakukan penjaminan anggaran lebih kurang 6 miliar sekian. Bahwa apabila nantinya jalan ini rusak, bila tidak diperbaiki oleh perusahaan,
pemerintah, terutama PUPR, akan bisa mencairkan anggaran 6,5 miliar dilakukan perbaikan oleh PUPR. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai apa perpanjangan, apakah nanti jaminan uang yang dijaminkan atau pelintasan, DPR tidak menahan, itu silakan diperpanjang. Tetapi DPR mengharapkan jalan-jalan yang rusak itu harus diperbaiki sesuai dengan dari Komisi 1 kemarin ada temuan lebih kurang 70 titik. Itu aja yang harus diperbaiki sesuai dengan spek. Dari selama ini yang mencuat banyak berceceran limbah batubara daerah KW 16 ataupun seputaran lainnya. Apakah itu memang sudah sesuai dengan data dan fakta di lapangan? Itu kalau kita lihat masih ada kelemahan dari perusahaan. Maka hasil daripada dengar pendapat, apa yang jadi kekurangannya harus diperbaiki. Bukan artinya kita melakukan justifikasi macam-macam. Karena mengapa kita katakan DPR sangat terbuka dalam melakukan investasi di sini. Yang pertama adalah untuk membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Yang kedua mengharapkan adanya hadir PHD untuk daerah untuk pembelanjaan belanja daerah. Kenapa pihak PT Tambang Batubara sekarang tidak beraktivitas lagi? Apakah ada satu ancaman atau gangguan dari pihak luar? Saya rasa ancaman pihak luar tidak ada persoalan apabila perusahaan ini memenuhi apa yang diharapkan oleh DPR. Nggak ada. Ya, apakah perusahaan mau menyelesaikan atau mempanjangkan ide-idenya dulu. Nah, sementara mereka menghentikan aktivitas. Apakah mereka itu harus melaksanakan untuk perbaikan jalan dulu baru beraktivitas? Kalau saya sambil jalan, sama-sama berjalan lah. Tetapi karena kita lihat perusahaan kan menjadi beban untuk kewajiban, ya. Apalagi jalan sangat dibutuhkan juga oleh sarana umum. Sambil berjalan lah, ini perbaiki jalan berjalan lah. Tetapi yang utama adalah betul-betul jangan ada batubara berceceran di jalan. Nah, baru ini juga ada mencuat diklaim oleh pihak PT AJB bahwa sudah dana untuk jalan sudah di store ke Pemkab sebanyak 6,2 miliar. Bagaimana tanggapan Pak Haji? Ini yang ada salah informasi. Menurut hemat saya lihat adalah uang itu bukan disetor kepada kas daerah. Karena belum ada potensi padi yang dihitung untuk dibayarkan ke daerah. Uang itu adalah sebagai penjaminan pemakai jalan. Disebut dengan bank garansi. Ya, garansi bank. Garansi bank ini biasanya bank akan menentukan apakah harus menaruh uang sesuai dengan dijamin atau beruntung harta. Ini tergantung pada bank. Tetapi yang paling penting adalah kita sudah ada satu pegangan. Apabila terjadi kerusakan tidak dilakukan oleh perusahaan mampu mencairnya. Itu yang paling penting. Berarti uang tersebut memang sudah di store ke Pemkap, tapi melalui bank. Bukan, bank. Melalui bank. Ke bank. Artinya uang itu di store ke bank. 6 miliar sekian, bank mengeluarkan satu lembar surat dengan harga 6 miliar sekian untuk dijaminkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat tentang pelintasan jalan. Apabila ini tidak diperbaiki, uang inilah yang dicairkan ke bank tersebut. Nah, sekarang apa pesan Pak Haji terhadap penambang batubara terutama untuk PT AJB? Yang pertama adalah apalagi di Aceh sekarang sangat mengharapkan adanya lapangan kerja. Dan coba dilihatlah oleh AJB betul-betul kalau beraktivitas digunakanlah tenaga kerja lokal daerah. Yang kedua, kami DPR membuka
seluas-luasnya untuk melakukan investasi, mempermudahkan investasi. Tetapi perusahaan itu juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Harus dipenuhi semua aturan-aturan yang ada. Apabila ada hal-hal yang mengatasnamakan DPR, itu bukanlah hasil dari sebuah lembaga, itu bersifat personal. Ya. Kalau perlu konsultasi DPR tidak ada masalah. Suatu saat siapa yang menjadi hal-hal yang tidak ada penyelesaian, kita konsultasi bersama ke lembaga itu. Dan jangan ada masalah. Kami sangat terbuka untuk melakukan investasi ke daerah ini. Berarti pihak PT AJB sekarang sudah bisa mulai bekerja. Kalau saya lihat, kalau telah memenuhi harapan daripada DPR, hasil dari dengar pendapat hari itu, tidak salahnya untuk dijalankan terus. Jalankan terus. Jadi Apabila telah dipenuhi semuanya. untuk penimbunan jalan sambil berjalan aktivitas. Kalau segi saya begitu. Apa pesan lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif mengenai tambang dan investor yang masuk ke daerah Aceh Barat? Yang pertama adalah karena kita suatu daerah majunya apabila investasi itu banyak. Coba disikapilah dengan kemudahan-kemudahan. Kemudian bagi perusahaan yang melakukan investasi yang telah ada izin investasi, harus selalu ada koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Karena apabila ada konsultasi yang baik, kalau ada persoalan-persoalan nanti, ya mudah kita selesaikan. Apalagi nanti kita menggunakan armada-armada daerah, misalnya kayak Kul itu kan banyak yang di Aceh Barat. Mungkin sudah ada tempat pekerjaan oleh pengusaha-pengusaha kita di daerah ini. Prioritasnya adalah cobalah menyikapi keinginan daerah. Apa pesan Bapak Ketua terhadap masyarakat, terutama masyarakat KW 16 yang jangan mudah terprovokasi dengan mencuatnya di media sosial? Saya mengharapkan begini kepada seluruh masyarakat, berikanlah peluang untuk investasi oleh perusahaan, karena dengan ada investasi punya efek besar kepada daerah yang melakukan investasi itu secara UMKM. Kemudian tentang tenaga kerja perusahaan pasti ada batasan-batasannya, ya. Harus kita ikutilah. Kalau yang sudah bekerja, kedisiplinan perusahaan ini harus betul-betul diikuti, sehingga tidak ada alasan perusahaan bahwa orang kita tidak bisa kita pakai, ya. Tidak ada alasan. Memang di kedisiplinan menjadi aturan perusahaan ini harus kita ikuti semua. Berarti masyarakat jangan terpengaruh jangan terpengaruh juga ada yang provokasi, ya. Karena nanti rugi kita. Kita melihat untuk kemajuan pasti ada investasi lah. Oke Pak Haji, coba perkenalkan Pak Haji untuk yang terakhir. Nama Pak Haji maksudnya sebagai... Nama saya Haji Kamarudin, saya jabatan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Aceh. Terima kasih Pak. Ya.